menebus kesalahan-kesalahan aku dan semua dosa-dosa aku. Dan Roman lebih baik istirahat. Sebenarnya aku belum nelpon papa. Aku sengaja bilang begitu ke Devan. Supaya dia tahu kalau papa masih kecewa sama Devan. Sampai-sampai aku harus rela membohongi papa hanya untuk mengurus Devan. Sa, kenapa kamu ngelakuin ini? Aku minta kamu jujur sama perasaan kamu sendiri. Yang kamu lakukan ini, apa karena kamu masih mencintai aku? Kamu gak usah overthinking ya. Saya melakukan ini karena saya pengen kamu cepat pulih. Supaya kita bisa mengurus proses perceraian kita. Karena nggak mungkin kan kita urus perceraian itu dengan kondisi kamu yang seperti ini. Aku minta kamu jujur sama perasaan kamu sendiri. Yang kamu lakukan ini, apa karena kamu masih mencintai aku? Aku memang masih mencintai kamu, Van. Sangat mencintai kamu. Tapi itu semua sudah tidak mungkin. Tidak mungkin aku perjuangkan lagi. Setelah semua yang kamu lakukan ke keluarga aku. Aku terlalu berharap. Harusnya aku sadar diri. Memang aku gak pantas buat wanita sebaik dan setulus Elsa. Sayang, kamu nggak apa-apa nak? Hah? Ada yang luka? Gak Hah? apa-apa, Cu. Beneran? Barengan nih. Ini teman-teman aku. Oh. Dia nolongin aku. Oh iya. Wah, rumahnya bagus banget. Iya, kayak istana. Gede banget ya. Semoga suatu hari nanti aku punya rumah kayak gini. Amin, bisa kok kalian. Nanti kalau kalian sudah besar, kalian harus rajin, berusaha, jangan lupa berdoa juga, pasti insya Allah. By the way, gue harus lanjut meeting nih. Duluan ya. Oke, Thank you. Aduh, pinter banget makannya ini. Pelan-pelan, nanti keselak. Pelan-pelan ini. Pelan-pelan makan. Mau ayam nggak? Mesti ambilin ayam mau? Gimana? Enak makanannya? Enak mah. Udah nambah lagi, habisin ya. Cus bantuin ya, Nak. Iya. Rena, Cus bantuin ya. Ya. Senyamannya kamu aja Iya, pakai tangan juga Iya, boleh. pakai tangan Nggak juga. apa-apa, Iya, pakai tangan nggak apa-apa. Pelan-pelan. Pokoknya kalian bisa kesini lagi nanti kalau makan enak bisa langsung kesini. Terus nanti kalau makanannya nggak habis nanti dibungkusin aja ya, disiapin tempat buat ini ya, dibawa. Iya, Bu. Ini. Oh itu udah. Ya. Ini udah. Saya jadi teringat sama Roy. Roy sudah nggak ada. Tapi Roy,
Semoga kamu bisa melihat ini semua ya. Mama berikan baju masa kecil kamu kepada anak yang membutuhkan. Dia bahagia sekali menerimanya. Semoga kamu tenang di sana ya Roy. Syukurlah kondisi Pak Depan saat ini sudah cukup membaik. Bekas lukanya juga sudah mengering, ya otomatis darahnya juga sudah tidak keluar lagi. Dok, saya mau izin untuk dirawat jalan saja. Maaf Pak Depan, tapi kondisi Bapak belum memungkinkan untuk hal itu. Bapak harus menjalani rawat inap sampai betul-betul pulih. Dok, saya minta tolong sekali. Biarkan saya dirawat jalan saja. Saya masih banyak urusan yang harus saya selesaikan, no. Dan urusan-urusan yang nggak bisa saya wakilkan. Ya kalau memang itu keinginan Bapak, saya akan kasih izin. Tapi dengan satu catatan Pak, Bapak harus menandatangani surat pernyataan. Kalau untuk menjalani rawat jalan itu adalah keinginan dari Bapak sendiri. Bapak setuju kan? Ya, baik dokter. Dan satu lagi, dalam masa pemulihan, Pak Devan harus ekstra hati-hati melakukan aktivitas. Jangan terlalu banyak gerak. Ya. Dan juga harus rutin kontrol ke sini lagi. Ya, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Kalau begitu saya siapkan surat-suratnya. Ya, terima kasih. Ya, saya tinggal dulu. Barusan dokter bilang dia kasih izin untuk aku rawat jalan. Kamu mau rawat jalan lagi? Kemarin kamu udah rawat jalan. Luka jahitan kamu belum sembuh. Terus sekarang mau rawat jalan lagi. Nanti kalau kamu di rumah siapa yang ngurusin kamu? Saya nggak bisa ngurusin kamu ya. Ya, nggak apa-apa. Aku tetap mau rawat jalan. Dokternya juga lagi nyiapin berkas-berkas yang harus aku tanda tangan. Kenapa sih kamu tuh keras kepala banget? Ya udah terserah kalau kamu mau rawat jalan. Kamu yang tahu kondisi kamu sendiri kayak gimana. Tapi ingat ya, kalau sampai luka jahitan kamu terbuka lagi, kamu jahit aja sendiri. Keras kepala banget sih. Bu, permisi Bu. Taksi buat anak-anak udah datang. Udah datang ya? Oke. Ya udah sekali lagi terima kasih ya. Kalian udah jadi teman yang baik buat Rena. Thank you ya. Makasih. Kita juga terima kasih Oma. Udah diundang makan sama dikasih baju-baju. Aduh manis banget sih kamu. Sama-sama. Dan semoga itu bingkisannya bisa bermanfaat ya buat kalian ya. Dipakai ya nanti ya. Besok-besok main kesini lagi ya. Emang boleh? Boleh. Pasti dong boleh. Gini, kalian bisa datang main ke sini kapan aja kalian mau. Tapi ini mesti diinget dulu jam belajar sama jam sekolahnya Rena ya. Jangan sampai mengganggu. Jadi kalau mau ke sini janjian dulu sama Suster Mirna. Kapan Rena lagi nggak sekolah atau kapan Rena udah pulang sekolah kalian bisa main ke sini at any time ya. Udah, kita pamit dulu ya, Ma. Oke, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum, Oma. Waalaikumsalam. Saya antar dulu ya, Bu, Ya, anak-anak. bye. Sampai ketemu ya. Makasih ya, Oma. Iya. Dadah, Oma. Oma, Kenapa sayang? aku mau ucapin terima kasih buat Oma karena udah baik sama teman-teman. Waduh, kok kamu manis banget sih? Sama-sama sayang. Oma juga seneng kok. Pokoknya teman-teman kamu seneng, Oma juga seneng. Tapi Oma tuh punya satu pertanyaan deh buat kamu. Kamu kenal mereka di mana dan sejak kapan ya? Kok Oma baru tahu sekarang? Kayaknya Oma masih penasaran sama teman-teman gue. Waktu itu ada pengamen, sering ngamen di sekolah. Namanya Kak Ariel. Oh, dia tadi Kak Ria. Iya. Terus? Nah, tadi siang itu Kak Ariel ajak aku keluar minta tolong. Karena ada temen yang sakit. Oh gitu. Oh, that's very nice of you. Kamu baik sekali. Ariel juga manis sekali ya. Jadi menolong temennya yang sakit ya. Oma tuh bangga deh sama kamu. Karena di usia kamu yang masih kecil ini, masih nona kecil ini, kamu punya hati yang sangat baik, dermawan dan berjiwa besar. Tapi kamu mesti ingat ya, gini, di luar sana memang banyak orang baik, tapi banyak juga orang yang punya niat
tidak baik. Jadi walaupun kamu harus dan memang wajib berbaik hati, bermain dengan siapapun, tapi jangan lupa untuk tetap berhati-hati ya. Karena itu tadi Oma bilang, ada preman-preman yang kayak tadi iniin kamu itu kan nggak jahat, apa maksudnya nggak baik juga gitu maksudnya ya. Pokoknya hati-hati deh ya, harus baik tapi tetap hati-hati. Iya, Oma. Besok-besok aku akan lebih hati-hati. Gitu ya, tapi kamu ngerti kan maksud Oma kan, kita tetap harus baik, tapi at the same time kita juga harus hati-hati ya. Ya udah malam, kamu bobo, Oma capek banget, it's long day juga buat kamu cuci tangan, cuci kaki, udah mandikan ya, terus bobo ya. Oma mau mandi dulu, Oma duluan ya kamarnya. Iya, Ma. Oke, hidungnya mana? Tuh, dadah, good night. Sini, sini. Biar saya bantu. Udah, nggak apa-apa, Sa. Aku bisa. Ya udah terserah kamu. Tadi saya bilang apa? Saya bantuin ya. Ah! Makasih banyak ya, Sus. Sama-sama Bu Elsa. Hati-hati ya Bu. Oh iya. Pakai seat beltnya. Nggak usah, aku nggak usah pakai seat belt. Nanti kita ditilang polisi. Nggak usah GR. Ini biar cepet aja. Nggak apa-apa, Elsa ngomelin aku terus. Setidaknya, Elsa masih ada di samping aku hingga saat ini. Kamu udah bilang sama Papa, kamu ngurusin aku di rumah sakit. Enggak. Jadi tadi siang waktu saya ngeliat kamu di jalan, saya tuh sebenarnya dalam perjalanan ke kafenya Papa. Tapi saya malah di sini sama kamu. Papa nggak nyariin. Tadi saya udah telepon Papa kok. Terus Papa ngizinin kamu ngurusin aku. Ya, saya kan belum selesai cerita sama kamu. Tadi sebenarnya saya cari alasan aja ke Papa saya. Kalau saya mendadak ada meeting, jadi harus balik lagi ke kantor. Aku pikir Papa ngizinin kamu buat ngurusin aku di rumah sakit. Kamu udah kembali kerja. Ya mau nggak mau saya mulai kerja lagi. Karena kan nggak mungkin posisi kosong gitu aja. Aku betul-betul minta maaf atas semua yang terjadi. Ya, andai aja punya mesin waktu. Ingin sekali aku menebus semuanya. Menebus kesalahan-kesalahan aku. Dan semua dosa-dosa aku. Ya kamu lebih baik istirahat. Sebenarnya aku belum nelpon Papa. Aku sengaja bilang begitu ke Devan. Supaya dia tahu kalau Papa masih kecewa sama Devan. Sampai-sampai aku harus rela membohongi Papa hanya untuk mengurus Devan.